Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di sorga dilimpahkan bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi hari ini saudara, di hari yang diberkati Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan, mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru. Kami mengucap syukur untuk berkat, kasih setia, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Pagi ini Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami di awal tahun 2023 ini. Berbicara kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Buat kami menangkap pesan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2023. Puji Tuhan, syukur bagi Tuhan kita yang setia, yang mengasihi kita, yang telah menyertai dan menolong kita melewati tahun 2022, saudara. Saudara, di tahun 2023 ini tentu tantangan dan masalah masih bisa menghadang di depan perjalanan hidup kita. Bahkan kita telah mendengar dari tahun 2022 yang lalu, saudara, dari banyak orang bahwa tahun ini bukanlah menjadi tahun yang mudah untuk dilewati. Akan ada banyak yang digoncangkan, akan ada gejolak yang terjadi. Namun pada pagi hari ini, saudaraku, saya mendorong setiap kita, kuatkan dan teguhkanlah hati kita, saudara. Ingat, saudara dan saya memiliki Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang selalu setia mengasihi kita. Tuhan yang selalu peduli kepada kita anak-anaknya. Tuhan yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita berjalan sendiri di tahun ini. Sekali lagi saya katakan, kuatkan dan teguhkanlah hati kita, saudara. Sebab kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, saya berdoa biarlah tahun 2023 ini menjadi tahun perolehan yang besar. Tahun yang penuh sukacita, tahun yang penuh rahmat kemurahan, tahun kelimpahan, pelipat gandaan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tahun dimana kita melihat doa-doa dan harapan-harapan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita alami terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang ajaib di sepanjang tahun 2023 ini. Dalam anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin jika saudara mengimani. Haleluya. Pagi ini saudara, ada 3 pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya sampaikan dalam kita menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini. Yang pertama adalah andalkan Tuhan, saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6 tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehebat, sekuat, dan sepintar apapun kita, saudara, setiap kita sesungguhnya memerlukan Tuhan di hidup kita.
Tidak ada seorang pun daripada kita, saudaraku, yang benar-benar mampu menjalani hidup ini dan bisa berbuah baik tanpa Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, saudara, pastikan setiap hari kita selalu datang merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita membawa doa-doa, harapan-harapan kita kepada Tuhan. Meminta tuntunan dan penyertaannya dinyatakan dalam hidup kita. Tidak hanya tentang apa yang akan kita lakukan, saudara. Bahkan sebelum kita membuat rencana kita meminta Tuhan mengarahkan, menuntun kita, menyusun rencana dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 ayat 7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Haleluya, saudara, percayalah, kita memiliki Bapa yang baik dan setia. Sebagai Bapa yang baik, saudara, tentu adalah kerinduan hatinya untuk anak-anaknya mengalami kasih dan kebaikannya di dalam kehidupan anak-anaknya. Dia mau kita anak-anaknya menikmati berkat yang Dia berikan, Dia sediakan bagi kita, saudara. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti apapun masalah dan tantangan yang akan kita hadapi, saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang menyertai, memelihara, memampukan kita menghadapi setiap masalah, tantangan, kesulitan yang kita hadapi di sepanjang tahun ini. Yang pertama, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2023. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, saudara, yang menjadi pesan Tuhan, yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya bagikan bagi saudara adalah melekat kepada Tuhan. Memang hampir mirip dengan mengandalkan Tuhan, saudara. Namun melekat kepada Tuhan ini berbicara tentang hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Tentang waktu yang kita berikan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tentang waktu yang kita berikan, saudara, untuk mendengar Dia berbicara secara pribadi kepada kita. Baik itu melalui Alkitab yang tertulis yang kita baca, saudaraku, atau melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, yang diurapinya, yang kita dengar. Kita terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Kita berbicara kepadanya. Kita belajar peka mengikuti tuntunan Roh-Nya, saudara. Ketika kita melekat kepada Tuhan, hal ini akan membuat kita tetap berjalan dalam track-Nya Tuhan. Sebab Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi. Dia akan menuntun kita, saudaraku. Dia akan membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dia akan menunjukkan jalannya kepada kita, saudara. Dan kita tidak perlu khawatir. Waktu yang kita berikan untuk Tuhan, saudaraku, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mengenal orang yang hatinya melekat kepadanya. Ada janji Tuhan yang besar kepada setiap orang-orang yang melekat kepadanya, saudaraku, yaitu yang hatinya melekat kepadanya. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, Tuhan berfirman, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, saat hati kita melekat dengan Tuhan,
hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudara. Dia yang melindungi kita. Dia yang mendengar dan menjawab doa kita. Dan Dia akan selalu menjadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk setiap kita di tahun 2023 ini adalah jangan pernah menyerah, saudara. Seperti yang saya katakan di awal tadi, tantangan dan masalah atau mungkin kesulitan bisa saja menghadang di depan kita di tahun ini, saudara. Namun ingatlah, Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi. Sesulit apapun masalah, tantangan yang kita hadapi, saudara, jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Jangan kita mundur, saudaraku. Jangan kita berhenti berdoa. Jangan kita meninggalkan ibadah kita. Jangan kita salahkan Tuhan tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Namun justru kuatkan dan teguhkan hati kita untuk tetap bersemangat dan antusias di dalam Tuhan. Tetaplah arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tetap kita berdoa. Tetap kita beribadah, saudara. Jangan sampai ada di antara kita karena melihat jalan yang buntu, karena sudah tidak tahu apalagi yang mesti dilakukan, lalu pergi mencari pertolongan yang lain yang menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai, saudara, ada di antara kita orang percaya yang pergi ke dukun, ke paranormal. Jangan sampai kita mengecewakan hati Tuhan dengan hal-hal seperti itu. Bersabarlah, saudaraku. Justru tetaplah kita berdoa. Nantikan Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Bagi saudara anak-anak muda, jangan pergi ke narkoba atau minum minuman yang memabukkan. Jangan melakukan pergaulan-pergaulan yang membuat saudara jauh daripada Tuhan. Namun temukanlah kedamaian yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hadapi konflik di dalam rumah tanggamu, bagi saudara yang sudah berkeluarga, berumah tangga, janganlah menyerah, saudara. Namun justru tetap bawa kepada Tuhan apapun itu konflik masalah yang sedang saudara hadapi. Tetap percaya bahwa Tuhan kita setia, Dia sanggup bekerja dengan ajaib. Kuasanya tak terbatas, saudaraku. Tangannya yang kuat sanggup menopang kita. Kasih setianya tetap ada bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan. Tetap semangat, jangan menyerah, saudara. Perkatakan apa yang kita ingin lihat dan alami dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan dan terimalah kekuatan baru daripadanya. Dia akan memberi semangat kepada kita yang datang kepadanya, saudara. Di dalam Yesaya 40 ayat 28, firman Tuhan tertulis, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini, saudaraku, seperti apapun tantangan dan masalah yang mungkin akan kita hadapi di sepanjang tahun 2023 ini. Atau mungkin saudara sedang menghadapi masalah, tantangan, kesulitan hari-hari ini. Ingatlah 3 pesan Tuhan untuk kita di tahun ini, saudara. Yang pertama, andalkanlah Tuhan. Yang kedua, melekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah, saudara. Ingatlah bahwa Bapa selalu ada di pihak kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita sendiri. Ingat kasih-Nya besar, saudara. Tangan-Nya terbuka kepada setiap kita yang mau datang menghampiri tahta anugerah-Nya. Biar kita menerima pertolongan kita pada waktunya. Hampirilah tahta anugerah-Nya setiap hari, saudara. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa kita boleh menangkap pesan Tuhan ini secara pribadi bagi setiap kita. Kita ingat di dalam hari-hari kita, saudara, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau melekat kepada Tuhan. Kita tidak menyerah seperti apapun keadaan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk kasih setia, rahmat, kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, 3 pesan yang kami tangkap untuk kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami, untuk kami melekat kepada Engkau, untuk kami tidak menyerah Tuhan. Sebab Engkau selalu ada bagi kami, Engkau ada di pihak kami, Engkau mau kami mengalami kasih dan kebaikan-Mu di hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu, berkati setiap pribadi yang berdoa pagi hari ini Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu di mana mereka ada. Curahkan kasih-Mu memenuhi hati mereka Bapa. Diberkati setiap area kehidupan mereka Tuhan. Diberkati bisnis, karir, usaha, pekerjaan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan tangan-Mu saudaraku. Tuhan membuat beruntung, berkemenangan dalam anugerah-Nya. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati rumah tangga pernikahan anak-anak-Mu. Anugerahkan kerukunan yang daripada Engkau. Damai sejahtera sukacita melimpah dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati para suami, istri, anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati kesehatan anak-anak-Mu Tuhan. Anugerahkan kesehatan yang baik. Mereka semakin hari semakin kuat dalam anugerah-Mu. Engkau memberi umur yang panjang dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap hal, setiap rencana kami, setiap apapun yang akan kami lakukan, baik dalam perbuatan, perkataan kami serahkan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami sepanjang hari ini dengan sempurna di dalam anugerah-Mu yang besar. Lindungilah anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka ada dan kemanapun mereka pergi. Anugerah-Mu mengikuti mereka, kebaikan-kebaikan-Mu terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingat 3 pesan untuk kita sepanjang tahun ini. Pertama adalah andalkan Tuhan. Kedua, melekat dengan Tuhan. Ketiga, jangan menyerah, saudaraku. Apapun yang kita hadapi di hidup ini, ingat selalu Tuhan ada bersama dengan kita. Dia baik, Dia setia, pertolongannya pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2023. Damai sejahtera sukacita Bapa dilimpahkan bagi kita dan orang-orang yang kita kasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.